على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja' atau Matan At-Taqrib, dan kita sudah sampai pada Kitabul Jihadi, kitab tentang jihad. Wa syaraitu, dan syarat-syarat wujubil jihadi, wajibnya jihad adalah sab'u khisalin, 7 perkara. Al-Islamu, beragama Islam. Wal bulughu, dan sudah balik. Wal aqlu, dan berakal. Wal hurriyah, dan merdeka. Wal dhukuriyah, dan laki-laki. Was sihhah, dan sehat. Wat taqah, dan mampu alal qital, untuk berperang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jihad di dalam Islam adalah sesuatu yang wajib, sebagaimana wajibnya puasa Ramadan, sebagaimana wajibnya sholat, dan sebagainya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Allah mengatakan kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa. Jadi sama antara perang dengan puasa, sama-sama wajib. Tapi memang jihad ini, perang ini, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah cukup dilakukan oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain tidak jihad, tidak masalah. Tapi tetap niatan hati harus melakukan jihad. Karena siapa yang belum pernah niatan untuk melakukan jihad fisabilillah sama sekali, maka dia nanti akan mati dalam kondisi sebagai munafik. Man mata walam yaghzu, siapa yang mati belum pernah perang, kita belum pernah perang. Walam yuhaddits nafsahu bi ghazwin, juga belum pernah meniatkan untuk perang. Mata ala syu'batin min nifaq, mati di atas cabang munafik. Hadis riwayat Muslim. Maka kita niatkan jihad, meskipun sekarang tidak ada jihad, wajib kita niatkan jihad seandainya pada suatu saat nanti kita dituntut untuk jihad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semua orang wajib jihad. Yang wajib jihad adalah al-Islam, beragama Islam. Berarti orang kafir tidak wajib jihad. Orang kafir wajibnya masuk Islam. Yang kedua balik, berarti anak-anak belum wajib jihad. Yang ketiga berakal, berarti orang gila tidak wajib jihad. Yang keempat merdeka, berarti budak tidak wajib jihad, karena budak tidak memiliki dirinya sendiri. Yang kelima laki-laki, berarti ibu-ibu tidak wajib jihad. Yang keenam sehat, berarti sakit tidak wajib jihad. Yang ketujuh mampu perang. Maka meskipun sudah muslim, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, tapi nggak mampu perang, ya berarti tidak wajib untuk berjihad fi sabilillah. Misalnya orang cacat, ya, dia sehat walafiat, tapi cacatnya menyebabkan tidak mampu perang, berarti tidak wajib perang. Kemudian waman usira, barang siapa yang ditawan sebagai tawanan minal kufari, di antara orang-orang kafir, jadi setelah perangnya selesai dia kalah, ditawan, fa'ala durbain, maka ada 2 macam. Yang pertama durbun, satu macam, yakunu raqiqan, menjadi budak, binafsis sabi, dengan dia ditawan itu otomatis sudah jadi budak. Wahum, mereka adalah as-sibyan, anak-anak kecil, wan nisa, dan wanita-wanita. Wadarbun, dan satu macam lagi, la yariqu binafsis sabi, tidak menjadi budak dengan semata-mata ditawan. Wahum, dan mereka adalah ar-rijalu, laki-laki, al-balighun, yang sudah dewasa. Jadi kalau perang selesai, orang kafir kalah, nah, maka ini dibagi 2 kelompok. Ini anak-anak sama perempuan, ini sudah otomatis sebagai budak. Bisa diperjualbelikan. Tapi yang laki-laki dewasa tidak otomatis jadi budak. Terus laki-laki dewasa kalau tidak otomatis jadi budak, jadi apa? Nah, dijawab oleh beliau pada kalimat berikutnya. Wal imamu, dan imam atau khalifah, mukhayyarun fihim, disuruh memilih
terhadap laki-laki balik tadi baina arba'ati asya, antara 4 pilihan. Yang pertama al-qatl, boleh dibunuh. Yang kedua al-istirqaq, boleh dijadikan budak. Yang ketiga wal mannu, boleh dibebaskan. Yang keempat wal fidyatu bil mal, boleh ditebus dengan harta au birrijal, atau ditebus dengan kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir. Yaf'alu min dzalika, pemimpin melakukan dari 4 pilihan tadi ma fihil maslahah, sesuatu yang ada maslahat padanya. Jadi untuk kelompok laki-laki balik, maka ini tidak otomatis jadi budak, tapi khalifah disuruh melakukan salah satu dari 4 tadi. Ini maslahatnya dibunuh saja semua yang laki-laki, silahkan dibunuh, nggak apa-apa. Ini maslahatnya semuanya dibebaskan, silahkan, nggak apa-apa. Ini maslahatnya semuanya diperbudak seperti anak laki-laki dan anak-anak dan perempuan, silahkan. Yang penting jangan mikir untuk maslahat diri, tapi maslahat untuk umat Islam secara keseluruhan. Jangan mementingkan maslahat dia sendiri ya, tapi maslahatnya umat Islam secara keseluruhan. Dan hukum ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an, nanti bisa dilihat pada ayat wa imma fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tad'al harbu awzaroha. Ini dalilnya untuk masalah tersebut pada surat Muhammad ayat 4. Kemudian wa man aslama, barang siapa yang sudah masuk Islam, qablal asri, sebelum ditawan, ahraza malahu, berarti dia sudah menjaga hartanya, wadamahu, dan darahnya, wasighara auladihi, dan anak-anak kecil dari anak-anaknya. Jadi perang selesai, orang-orang kafir kalah. Terus belum ditetapkan oleh imam sebagai tawanan, tapi dia sudah menyatakan saya masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti dia sudah jadi muslim, tidak boleh ditawan, tidak boleh dibunuh, hartanya kembali menjadi milik dia, kemudian anak-anak kecilnya juga tidak jadi tawanan. Maka kalau mereka tahu bahwa akan kalah, akhirnya mereka menyerah dan masuk Islam, ini keberuntungan bagi mereka, tidak jadi musuh. Wayuh kamu, dan dihukumi lissabi, untuk anak kecil, bil Islam, bahwa dia beragama Islam, inda wujudi asbab, ketika ada sebab-sebab. Yang pertama, ayyuslima ahadu abawai, bahwasanya salah satu dari orang tuanya masuk Islam. Berarti anak tadi dianggap muslim. Jadi bapak sama ibu kafir, kemudian terjadi peperangan, kalah orang-orang kafir, akhirnya ibunya masuk Islam. Wah, ini jelas kalah kita, udah masuk Islam saja. Nah, masuk Islam ibunya. Maka anaknya diikutkan agamanya sama ibunya. Berarti sama-sama bapak dianggap Islam. Atau yang masuk Islam bapaknya, ibunya masih kafir. Nah, ini anaknya ngikut yang bapaknya, yaitu apa? Agamanya ngikut kepada yang Islam. Karena al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, tidak bisa diungguli. Sebab yang kedua, ayyasbiyahu muslimun, ketika seorang muslim menawan dia, munfaridan an abawai, yang bersendiri dari kedua orang tuanya. Jadi perang, orang kafir kalah, kemudian mereka lari, terbirit-birit. Nah, si anak kecil ini nggak bisa lari, ketangkep, jadi tawanan. Nah, berarti apa? Tertawan sendiri. Orang tuanya nggak tertawan, orang tuanya lari. Maka anak kecil ini dianggap sebagai seorang muslim, bukan orang kafir. Yang ketiga, au yujad, atau dia ditemukan laqitan, dibuang fi daril Islam, di negara Islam. Keluar dari masjid salat subuh, kemudian di luar masjid itu ada bayi ditaruh di kardus. Nah, ini bayi buangan, itu dihukumi Islam. Meskipun bayi buangan ini dikalungi salib, tetap dihukumi apa? Islam. Kenapa? Karena berada di negara Islam. Indonesia negara Islam. Bagaimana cara menentukan ini negara Islam, negara kafir? Cara menentukan adalah apa yang mayoritas di situ. Indonesia mayoritasnya adalah umat Islam. Dan di Indonesia kita bebas untuk menegakkan ajaran Islam, sholat 5 waktu, adzan dan sebagainya. Ini berarti negara Islam. Meskipun pemimpinnya tidak pakai aturan Islam, tapi dianggap sebagai negara Islam karena rata-ratanya adalah apa? Umat Islam. Dan ajaran Islam bisa ditegakkan. Kemudian ahkamus salab, hukum-hukum salab. Wa man qatala qatilan, barang siapa yang membunuh seorang korban dalam perang, u'tiya salabahu, dia pun diberi salabnya. Apa itu salab?
Salab adalah harta yang dipakai oleh orang kafir yang dibunuh oleh orang muslim pada saat perang tadi. Misalnya nih, Abu Jahal ketika perang dibunuh oleh Ibnu Mas'ud. Nah, maka Abu Jahal dia memakai arloji, dia memakai baju besi, dia memakai helm besi, itu semuanya harta yang dia pakai dalam perang itu menjadi miliknya Ibnu Mas'ud. Tidak termasuk ghanimah perang yang harus dikumpulkan dibagi rata, enggak. Tapi ini khusus bagi yang membunuh. Tetapi harus dia punya bukti, ya. Saya tadi yang membunuh Abu Jahal. Siapa saksinya? Ini dua teman saya yang di samping saya melihat bahwa saya yang membunuh dia. Nah, dikasih. Sehingga tidak cukup mendakwakan diri. Saya yang membunuh. Mana buktinya? Nggak punya bukti, nggak bisa. Kemudian watuk samu dan dibagilah al-ghanimatu harta ghanimah rampasan perang ba'da dzalika setelah itu ala khamsati akhmasin untuk 5 bagian. Nah, jadi setelah salatnya dikasihkan kepada yang membunuh, maka kemudian harta yang terkumpul dari hasil perang tadi karena perang sudah dimenangkan oleh orang-orang Islam, nah maka kemudian dibagi 5 bagian. 5 bagian bagaimana cara baginya? Fayu'ta maka diberikan arba'atu akhmasiha 4/5-nya liman syahidal waq'ah bagi orang yang menyaksikan peperangan. Wa yu'ta diberikan lil faris bagi orang yang berkuda thalathata ashum 3 bagian. Walir rajil dan untuk orang yang berjalan kaki sahmun 1 bagian. Jadi setelah dibagi 5, maka 1/5-nya diberikan untuk Rasulullah SAW kalau zaman dulu. Kalau sekarang yang diberikan kepada khalifah nanti masuk pada Baitul Mal. Nah kemudian 4/5-nya diberikan siapa? 4/5-nya untuk orang yang ikut perang. Terus orang yang ikut perang ini kan ada 2 macam kan? Ada yang jalan kaki, ada yang pakai kuda. Nah yang pakai kuda dapat jatah 3. Kenapa 3? 1 untuk dirinya, 2 untuk kudanya. Meskipun kudanya 1 atau kudanya 2 atau kudanya 3, tetap jatahnya sama, yaitu dia mendapatkan 3 bagian. Sementara yang berjalan kaki, dia mendapat 1 bagian saja karena dia tidak punya kuda. Kemudian, wala yushamu, dan tidak dikasih bagian ghanimah, illa kecuali liman bagi orang yang istakmalat, sudah sempurna fihi pada dirinya, khamsu syara'id 5 syarat. Yang pertama, al-Islam, dia beragama Islam. Maka kalau ada orang kafir ikut nimbrung dalam jihad, kita nggak ngerti bahwa dia orang kafir. Nah, begitu perang selesai, ternyata baru ketahuan loh, ternyata kamu kafir, ikut perang membela kita, nggak dapat jatah. Wal buluhu, dan dia sudah balik. Maka kalau ada anak kecil, tapi dia sudah berani perang, akhirnya ikut perang, nggak dapat bagian ghanimah. Wal aql, dan dia berakal. Maka kalau ada orang gila ikut perang, nggak dapat bagian ghanimah. Wal hurriyah, dan merdeka. Maka kalau ada budak ikut perang, nggak dapat bagian ghanimah. Wal dzukuriyah, dan laki-laki. Maka kalau ada perempuan ikut perang, tidak dapat ghanimah. Jadi syaratnya harus 5 ya. Beragama Islam, balik, berakal, merdeka, kemudian laki-laki. Terus kalau ada anak kecil ikut perang dan memang dia mampu, atau ada perempuan ikut perang dan dia memang mampu, bagaimana tuh? Dia hanya mendapatkan radh. Radh itu bagian yang sedikit. Bagian yang sedikit sesuai dengan kehendak atau pendapatnya imam, panglima perang. Ini untuk wanita-wanita, ibu-ibu yang ikut dalam perang ini sebagai pemasak misalnya, atau sebagai penyedia peluru misalnya, atau sebagai pemberi minum dan pemberi obat bagi yang terluka-luka misalnya. Maka cuma dikasih bagian sedikit. Diambilkan dari harta ghanimah tapi cuma sedikit, tidak mendapatkan bagian penuh seperti yang lain. Beliau mengatakan, fa in ikhtalla, apabila terlepas syartun, satu syarat min dalika, dari 5 syarat tadi, rudhiha lahu, maka cuma diperciki untuknya, yaitu diberi sedikit untuknya, walam yusham, tidak dikasih bagian ghanimah, yaitu tidak dikasih bagian ghanimah yang sempurna. Kemudian setelah 4/5 diberikan kepada pasukan perang, nah 1/5-nya tadi untuk siapa? Beliau mengatakan, wa yuksamu al-khumus, adapun 1/5-nya dibagi lagi ala khamsati ashum, menjadi 5 bagian. Sahmun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, 1 bagian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasul sudah wafat, maka yusrafu, diarahkan ba'dahu, sepeninggal Nabi, lil masalih,
untuk maslahat umat Islam. Yang kedua, wasahmun dan satu bagian lidzawil qurba untuk kerabat-kerabat Nabi Muhammad SAW. Siapa saja? Dua, yaitu Banu Hashim sama Banul Muttalib. Sebagaimana sabda Nabi, Bani Hashim dan Bani Muttalib sesuatu yang satu. Yang ketiga, sahmun lil yatama. Satu bagian berikan untuk anak-anak yatim. Anak yatim maksudnya anak-anak yang sudah mati bapaknya dan dia masih belum balik, itu yatim. Maka kalau dia sudah balik bukan yatim. Kalau yang mati ibunya bukan yatim. Yang keempat, wasahmun lil masakin. Satu bagian untuk orang-orang miskin. Orang miskin, orang yang pemasukannya nggak cukup untuk keperluan dia. Keperluannya 1 juta dalam 1 bulan, pemasukannya 900.000, miskin. Atau 500.000, tambah miskin. 400.000, semakin miskin sampai disebut fakir, karena tidak sampai separuh. Yang terakhir, wasahmun dan satu bagian li abna'is sabil untuk ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Hukum ini sudah disebutkan oleh Allah, nanti bisa dilihat pada surat Al-Anfal ayat yang ke-41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu walirrasuli. Ini satu bagian. Walidil qurba, yang kedua. Wal yatama, yang ketiga. Wal masakin, yang keempat. Wabnis sabil, yang kelima. Nah, di sini bagian pertama Allah katakan lillahi walirrasul. Untuk Allah dan untuk Rasul, ini satu bagian. Nih. Maka kalau dalam kitabnya tadi, satu bagian pertama adalah li Rasulillah, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayatnya mengatakan untuk Allah dan Rasul. Untuk Allah bukan berarti kita kirim ke langit, Allah nggak butuh harta. Untuk Rasul berarti nggak kita kirim ke kuburan Nabi, beliau sudah mati, nggak butuh harta. Tapi untuk lil masalih, untuk maslahat umat Islam. Nah, maslahat umat Islam ini diungkapkan dengan istilah untuk Allah dan Rasul. Misalnya untuk pembangunan masjid itu maslahat. Misalnya untuk membantu orang-orang miskin yang orang-orang miskin yang butuh dana untuk modal pekerjaan mereka misalnya. Nah, maslahat, apapun maslahat untuk umat Islam. Kemudian ahkamul fai, hukum-hukum harta fai. Ini kita baca cepat saja ya, karena tidak ada jihad perang di Indonesia sehingga hukum-hukum ini kita pelajari. Yang penting paham kalimat yang ditulis oleh penulis ini. Hukum-hukum fai. Apa itu fai? Fai itu gini. Kalau umat Islam menyerang negara kafir, kemudian orang-orang kafir tidak melawan, tapi mereka menyerah. Maka harta yang terkumpul dari perang tadi namanya harta fai. Tapi kalau mereka melawan, akhirnya terjadi pertempuran, kemudian mereka kalah. Nah, itu namanya harta ghanimah. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau fai itu didapatkan dengan mudah. Umat Islam tidak perlu lelah-lelah untuk perang, untuk angkat senjata, mereka sudah angkat tangan. Ada satu kampung diserbu oleh umat Islam, maka mereka semuanya lari terbirit-birit. Tersisa di kampung itu para wanita, sehingga kampungnya disebut kampung nisa, kampung para wanita. Maka orang-orang yang tinggal di situ disebut an-nisa'i atau an-nasa'i. Orang yang tinggal di kampung para wanita. Nah, itu termasuk harta fai, karena mereka sudah lari tanpa menyerang umat Islam, tanpa mengangkat senjata. Maka harta yang terkumpul namanya fai. Nah, ini yang kita bahas. Wa yuksamu dan dibagilah malul fai, harta fai itu ala khamsi firaqin, untuk 5 perkara. Yang pertama, yusrafu khumusuhu, diberikan seperlimanya ala man yusrafu alaihim khumusul ghanimah, kepada orang yang diberikan kepada mereka 1/5 ghanimah. Jadi bagi fai sama ya, diambil 1/5-nya dulu, kemudian dikasihkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan 1/5 tadi, yang sudah disebutkan pada surat Al-Anfal ayat 41 tadi. Berarti tersisa berapa? 4/5. Nah, sekarang 4/5-nya untuk siapa? Wa yuqta, dan diberikan arba'atu akhmasiha, 4/5-nya lil muqatilah, untuk orang-orang yang ikut perang, wa fi masalihil muslimin, dan untuk maslahat kaum muslimin secara keseluruhan. Jadi yang tidak perang maupun yang perang semuanya berhak mendapatkan 4/5 tadi. Berarti bedanya ghanimah dengan fai bagaimana? Kalau ghanimah diberikan hanya kepada yang ikut perang. Yang tidak ikut perang nggak dapat. Sehingga orang-orang yang perang bisa kaya raya. Pernah sahabat Nabi perang, mereka dapat ghanimah 12 unta. Nah, 12 unta mahal harganya, Pak.
Anggaplah ini onta-onta yang mahal, anggaplah. Satunya 100 juta. Nah, dikali aja 12. Nih, mahal sekali. Atau onta murah lah, 20 juta misalnya. Nah, kali 12 sudah banyak juga. Nah, maka dengan sebab jihad bisa menjadi kaya. Adapun untuk fai ini tidak bisa menjadi kaya. Kenapa? Karena harta yang tersisa 4/5-nya untuk seluruh kaum muslimin di atas muka bumi ini. Baik yang ikut perang maupun yang tidak ikut perang. Sehingga ringkasnya masukkan di Baitul Mal. Masukkan pada apa? Baitul Mal. Nah, nanti dari Baitul Mal akan diberikan kepada orang yang membutuhkan. Orang mau nikah nggak punya harta, datang ke Baitul Mal. Pak, saya mau nikah tapi nggak punya duit nih, Pak. Nah, diambilkan harta fai yang sudah dimasukkan dari Baitul Mal. Nih, untuk kamu nikah. Nih. Kamu butuh berapa? Maharnya berapa? Untuk walimahnya berapa? Nah, dikasih sesuai dengan keperluan. Kemudian ahkamul jizyah, hukum-hukum jizyah. Jizyah itu adalah upeti. Upeti maksudnya adalah harta yang diambil dari orang kafir yang dia tinggal di negara Islam. Misalnya nih Islam, negara Islam Indonesia misalnya, ditegakkan hukum Islam Indonesia, hukum Islam di Indonesia. Maka berarti orang-orang kafir yang tinggal di Indonesia karena mereka aman di negara Islam, mereka harus membayar keamanan mereka di Indonesia ini. Kalau ada serangan dari Belanda misalnya ke Indonesia, nah umat Islam akan bangkit membela Indonesia. Otomatis orang kafir yang ada di Indonesia kan dapat manfaatnya juga kan, jadi aman kan. Nah, keamanan itu dibayar dengan jizyah upeti. Ini yang akan kita bahas. Wasyara itu dan syarat-syarat wujubil jizyah, wajibnya upeti khamsu khisal, 5 perkara. Yang pertama al-buluk, dia balik. Maka anak-anak kecil tidak wajib membayar upeti. Yang kedua al-aqal, dia berakal. Maka orang-orang gila tidak wajib membayar upeti. Yang ketiga al-hurriyah, orang merdeka. Berarti kalau budak tidak wajib membayar upeti. Yang keempat az-dzukuriyah, laki-laki. Berarti perempuan tidak wajib membayar upeti. Yang kelima wa ayyakuna min ahlil kitab. Dia termasuk dari ahli kitab. Au mimman lahu syubhatu kitab, atau orang yang memiliki syubhat kitab. Contohnya siapa? Orang-orang Majusi. Mereka bukan ahli kitab, tidak punya kitab dari langit, tetapi mereka punya syubhat kitab. Yaitu dulu pernah ada kitab diturunkan oleh Allah kepada mereka, tapi kemudian kitabnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Itu adalah orang-orang Majusi. Ini mazhab Syafi'i ya. Jadi mazhab Syafi'i menetapkan orang kafir itu kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka masih bisa hidup aman di negara Islam tapi dengan cara membayar upeti. Karena itu ketika umat Islam menyerang negara kafir, itu tidak langsung perang, tapi ditawari dulu. Masuk Islam mau tidak? Kalau mereka mau masuk Islam, sudah. Nggak jadi perang, semua jadi saudara. Tawaran yang kedua, kalau kalian tidak mau masuk Islam, boleh tetap kafir, tapi bayar upeti kepada negara Islam. Karena kalian sudah dikuasai oleh kaum muslimin, tapi kalian tidak mau masuk Islam. Nah, yang boleh melakukan seperti itu hanya ahli kitab atau orang-orang Majusi yang mempunyai syubhat kitab tadi. Selain itu nggak bisa. Penyembah berhala ingin bayar jizyah, nggak bisa. Kalau tidak mau masuk Islam, berarti akan kita perangi, akan kita bunuh. Maka pilihannya cuma dua untuk orang-orang yang menyembah berhala. Tapi yang punya kitab suci, misalnya orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani, maka mereka kalau tidak mau masuk Islam, masih ada kesempatan bayar jizyah itu. Nah, sekarang yang dibayarkan berapa? Beliau mengatakan, wa aqallul jizyah. Dan minimalnya jizyah adalah dinarun, 1 dinar. 1 dinar zaman sekarang sekitar 4 juta. Jadi setiap kepala itu membayar 4 juta, 4 juta. Kalau di rumah itu ada 5 orang laki-laki dewasa, nah, berarti bayar 5 juta, 1 dinar kali 5. 4 juta kali 5, ya 20 juta. Kapan bayarnya? Fi kulli haulin, pada setiap tahun. Jadi seperti zakat, jizyah ini, upeti ini, ya, dibayarnya setiap tahun. Wa yu'khadhu, dan diambil minal mutawassit, dari orang yang sedang-sedang, dinarani, 2 dinar berarti 8 juta. Wa minal musir, dan dari orang yang longgar, orang yang kaya, arba'at dananir, 4 dinar. Berarti 4 kali 4. Berapa? 16 ya. 4 kali 4. Karena 1 dinarnya adalah 4 juta.
Jadi jizyah ini tidak boleh kurang dari 1 dinar. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mengambil upeti kurang dari 1 dinar. Sehingga dipahami oleh mazhab Syafi'i itu adalah batas minimnya. Kalau mereka membayar kurang dari 1 dinar terlalu sedikit. Tapi ini mazhab Syafi'i, nggih. Nanti kalau kita pakai mazhab yang lain bisa berubah fatwanya karena sebagian ulama berpendapat bahwa ketentuan 1 dinar tidak ada dari Rasulullah SAW, maka bisa ditetapkan oleh para khalifah sesuai dengan maslahat yang ada. Tapi kalau pakai mazhab Syafi'i, ini minimalnya 1 dinar, tidak boleh kurang. Kalau lebih bisa, ya. Kehidupannya sedang-sedang berarti dia bayarnya 2 dinar. Kehidupannya kaya berarti dia bayarnya 4 dinar. Kemudian wayajuzu, dan boleh ayyushtarata, bahwasanya disyaratkan alaihim, kepada orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam tadi, ad-diyafah, untuk memberikan jamuan makan, fadlan, yang lebih, an miqdaril jizyah, dari kadar jizyah yang sudah ditetapkan. Ini maksudnya, kalau ada umat Islam yang menjadi tamu ke kampung kafir tadi, maka kewajiban bagi orang-orang kafir kampung itu untuk menjamu tamu tadi selama berada di situ. Keluar dari kewajiban jizyah. Jizyahnya sudah dibayarkan setiap tahun, tapi pas ada tamu, rombongan tamu dari umat Islam, maka harus dikasih apa? Makan. Itu boleh disyaratkan seperti itu, ditulis di dalam perjanjian dengan orang-orang kafir tersebut, supaya mereka tahu bahwa mereka punya kewajiban untuk membayar jizyah dan memberikan jamuan makan tadi. Kemudian wayatadammanu, dan mengandung akdul jizyah, akad jizyah itu arba'ata asya, 4 hal. Yang pertama, ayyu'addul jizyah, bahwa mereka wajib menunaikan jizyah. Jadi akadnya jizyah ini hendaklah ditulis. Ditulis oleh panglima atau pemimpin muslim, kemudian diberikan kepada orang-orang kafir. Ini adalah kesepakatan antar kita. Kalian tidak mau masuk Islam boleh, tapi ini kesepakatannya tertulis. Pertama, kalian wajib bayar jizyah. Artinya apa? Kalau kesepakatan 4 ini tidak dilakukan, maka berarti hak mereka untuk hidup tenang itu sudah tercabut. Nggak mau bayar jizyah, berarti perang. Sehingga kalau mereka tidak mau bayar 1 dinar setiap tahun, awalnya bayar, kemudian lama-lama tidak mau bayar. Seperti orang yang wajib membayar PBB kemudian tidak bayar. Nah, kalau di sini bukan PBB tapi jizyah, maka ini boleh diperangi oleh umat Islam. Asalnya damai, tapi gara-gara tidak bayar berarti damainya hilang. Syarat yang kedua atau poin yang kedua yang tertulis dalam jizyah, antajriya, bahwasanya berlaku alaihim, kepada mereka, ahkamul Islam, hukum-hukum Islam. Misalnya ada orang kafir yang mereka tidak masuk Islam berzina. Nah, hukum apa yang ditetapkan? Hukum Islam. Jadi kalau sudah menikah, dirajam. Belum menikah, cambuk 100 kali. Ada orang kafir maling ke kotak infak masjid. Yang diambil berapa? Sudah nisab, yaitu 1 juta, ya, 1/4 dinar, 1 juta. Maka dipotong tangannya. Meskipun dia kafir. Kenapa? Karena sudah masuk dalam negara Islam tadi, sudah masuk dalam kekuasaan kaum muslimin. Poin yang ketiga, wa alla yadhkuru, tidak boleh mereka menyebutkan dinal Islam, agama Islam, illa bi khair, kecuali dengan kebaikan. Maka kalau ngejek agama Islam, ini berarti sama dengan nantang perang. Orang kafir sudah ada kesepakatan bayar jizyah dengan umat Islam, tapi kemudian buang Quran, diinjak-injak. Ini sama dengan pengen dibunuh kayak begini. Mengejek Nabi Muhammad SAW, buat karikatur Nabi. Maka ini pengen dibunuh sama dengan. Berarti ikatan damainya sudah putus. Poin yang keempat, wa alla yaf'alu, tidak boleh mereka melakukan ma fihi darar, sesuatu yang ada madaratnya, alal muslimin, untuk umat Islam. Baik dalam hal agama maupun dalam hal dunia. Dalam hal agama misalnya, mereka mengadakan upacara arak salib, ya, di tengah perjalanan, ya, di jalanan. Ini bisa memudarati umat Islam. Ini anak-anak kecil nanti melihat ada arak salib, ya, salib di arak, mereka ikut rombongan. Ini berarti memudarati agama umat Islam. Nggak boleh. Kalau mereka mau nyembah patung atau nyembah ini, salib silahkan di gereja mereka masing-masing. Jangan di luar. Kalau di luar bisa memudarati agama umat Islam.
Jadi apapun yang memadharati umat Islam, baik mau masalah dunia maupun masalah agama, maka semuanya ini dilarang untuk mereka lakukan. Kemudian mereka direndahkan dengan cara wayu'arrafun, dan mereka dikenali, dikasih tanda bilubsil ghiyar, dengan memakai tali perut. Jadi zaman dulu biasanya orang-orang yang kafir yang mereka berada di negara Islam itu dikasih tali perut di badannya ini. Sehingga orang kalau bertemu di jalan tahu, oh ini kafir. Jadi tandanya ada. Maka tidak boleh orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam itu pakai peci misalnya, sehingga mengelabui umat Islam seolah-olah dia muslim. Nggak boleh. Pakai jilbab sehingga seolah-olah dia muslimah. Nggak boleh. Haram. Kalau melakukan itu berarti apa? Berarti nantang perang itu. Karena sama dengan menipu umat Islam. Kamu kafir kok pakai begitu. Pakaianmu harus pakaian khusus, ghiyar. Wasyaddiz zinar, dan mengikat zinar. Zinar juga sama, yaitu ikat pada tubuh sebagai tanda. Bedanya kalau ghiyar ini biasanya untuk non majusi, sementara zinar ini yang biasanya dipakai untuk orang-orang majusi. Jadi talinya majusi khusus, talinya Yahudi dan Nasrani khusus. Talinya Yahudi disebut ghiyar, talinya Nasrani disebut ghiyar, talinya majusi disebut zinar. Intinya dikasih tanda. Dan tidak harus seperti itu tandanya. Terserah khalifah mau ngasih tanda bagaimana. Misalnya nih khalifah mengatakan, ini orang-orang kafir supaya diketahui bahwa mereka termasuk orang kafir, maka keluar dari rumah harus pakai baju merah misalnya. Nah, berarti yang merah-merah atas bawah semuanya merah, ini berarti kafir. Jadi dikasih tanda. Intinya apa? Dikasih tanda dan direndahkan. Wayumnaun, dan mereka itu dicegah min rukubil khail, dari mengendarai kuda. Kenapa? Karena kuda ini menunjukkan kegagahan atau menunjukkan apa? Kewibawaan, sehingga mereka nggak boleh begitu. Mereka direndahkan. Dan merendahkan mereka itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Quran. An yadin wa hum shaghirun. Surat At-Taubah ayat 29. Qatilu, perangilah alladzina la yu'minuna billah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak mau beragama dengan agama yang benar di antara orang-orang ahli kitab, sampai mereka membayarkan jizyah dari tangan mereka, wahum shaghirun, dalam keadaan mereka rendah. Jadi nggak cukup bayar jizyah, enggak. Harus direndahkan. Nah, salah satu merendahkannya, tidak boleh naik kuda. Salah satu merendahkannya, kalau keluar dari rumah harus pakai tanda bahwa dia sebagai seorang kafir. Sehingga umat Islam paham kalau mau bermuamalah dengan mereka, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ringkas sekali tentang masalah jihad. Ini sengaja kita lewati dengan sangat cepat, karena tidak adanya perang jihad di masa kita sekarang ini di Indonesia, sehingga hukum-hukum ini tidak sangat kita perlukan untuk keseharian kita, tetapi harus kita ketahui supaya kalau ada jihad maka hukum ini kita sudah memahaminya. Saya ulangi secara cepat lagi, bahwasanya kita sudah membahas tentang syarat wajib jihad, ada 7. Beragama Islam, balik, berakal, merdeka, kemudian laki-laki, kemudian sehat walafiat, kemudian mampu berperang. Kemudian orang kafir yang kalah akhirnya ditawan, maka dibagi 2. Kalau anak-anak dan wanita maka otomatis jadi budak, tapi selain itu maka tidak otomatis jadi budak. Tapi imam disuruh milih salah satu, boleh dibunuh, boleh dijadikan budak, boleh bebas, gratis, boleh juga tebus. Ini ditebus. Yang mana yang paling maslahat itu yang dipakai. Kemudian kalau ada yang masuk Islam sebelum jadi tawanan, sebelum ditetapkan sebagai tawanan, maka berarti dia sudah menjaga hartanya dan darahnya dan anak-anaknya yang masih kecil. Yang masih kecil saja. Kemudian untuk anak kecil ini dihukumi Islam apabila ada beberapa sebab, ini disebutkan oleh beliau 3 sebab. Kemudian hukum salab. Nah, salab itu diberikan kepada orang yang membunuh si kafir dalam medan perang karena dia punya jasa, yaitu dalam membunuh si kafir ini. Maka karena dia punya jasa, punya kerja, sehingga hasilnya diberikan kepada yang bekerja dan yang berjasa tadi. Baru kemudian sisanya dikumpulkan sebagai harta ghanimah,
lalu dibagi 5 bagian tadi. Seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya dan seterusnya tadi, sementara sisanya 4/5-nya dibagi untuk pasukan perang. Yang berkuda dapat 3, yang tidak berkuda dapat 1 bagian. Kemudian yang berhak mendapatkan harta ghanimah ada 5 syaratnya. Islam, balik, berakal, merdeka, dan laki-laki. Maka perempuan misalnya tidak dapat. Adapun harta fai' maka mirip dengan harta ghanimah, hanya saja 4/5-nya tidak diberikan kepada yang berperang, tapi 4/5-nya diberikan kepada seluruh kaum muslimin, baik yang berperang maupun yang tidak berperang, hanya sama. Maka dimasukkan dalam baitul mal, gampangnya. Kemudian hukum-hukum jizyah sudah kita bahas bahwa orang kafir tidak mau masuk Islam, kalau dia ahli kitab maka boleh bayar jizyah, dan yang wajib bayar jizyah itu adalah yang balik, berakal, merdeka, dan laki-laki. Kalau tidak memenuhi syarat ini berarti tidak wajib membayar jizyah. Minimal jizyah adalah 1 dinar, adapun maksimalnya tidak disebutkan di sini, tapi hanya disebutkan bahwa orang kaya boleh diminta 4 dinar setiap tahunnya. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini dari Kitabul Jihad. Sisa waktu kita buka untuk pertanyaan, baik yang berkaitan dengan jihad maupun secara umum fikih yang lain.